Nah, yang ketiga orang tua yang nggak baik, ilmunya nggak ada, soleh juga enggak. Yang begitu Pak, dikekepi di rumah, anak rusak. Segera selamatkan generasi Muhammad SAW ini, titipkan ke orang soleh. Usia 5 tahun, apakah sudah boleh dipondokkan? Begini, itu langsung sejak zaman Rasul contohnya, bahkan Rasul sendiri. Singkat kata, karena waktu ini nanti habis. Singkat kata Pak, saya langsung kasih kesimpulannya ya. Kalau dalilnya banyak, contohnya banyak, tapi saya langsung kasih kesimpulan. Orang tua itu dibagi dua, gampangnya saya bagi dua. Orang tua yang, atau saya bagi tiga deh, saya bagi tiga. Orang tua yang ideal, orang tua yang lumayan, kalau bahasa Indonesianya, orang tua yang tidak baik. Orang tua yang ideal itu yang harusnya dikejar oleh masyarakat dan dunia pendidikan hari ini. Karena itulah yang bisa kita lihat potretnya pada sejarah Islam zaman dahulu. Silahkan baca dalam biografi orang-orang besar. Banyak sekali di antara mereka yang berkatanya begini: saya selesai hafal Quran 30 juz dari bapak saya. Saya selesai menghafal kitab Muwatta dari ibu saya. Saya belajar kitab fikih ini dari paman saya. Saya belajar ilmu nahu dari nenek saya. Harusnya pendidikan dikembalikan ke sana. Makanya saya suarakan dengan tegas. Kalau sekolahan dan orang tua sama-sama nyaman, anak dari usia kecil dikirim sekolah, makin lama bayi sudah disuruh sekolah sekarang. Ya kan? Ada. Oh iya. Bayi disuruh, ada bayi disuruh sekolah. Saya punya teman di Depok Pak, itu dia cerita sendiri. Tempat dulu bercandaan zaman saya. TPA itu singkatan tempat penitipan anak, itu bercandaan dulu, sekarang nyata. TPA itu tempat penitipan anak. Musibah memang zaman ini. Sejak kecil sudah dititipkan. Bapaknya pergi nyari duit, ibunya pergi nyari duit. Musibah teman, nggak jadi. Kalau mau titik ideal kayak tadi Pak, tadi saya sebutkan tadi, belajar apa dari bapaknya, belajar dari ibunya, dari pamannya, dari kakeknya, dari neneknya, dari itu. Dan sampai hari ini masih ada yang seperti itu. Yang seperti itu, lah kenapa dia belajar sama orang lain? Ya kan, selesaikan dulu urusan dia dengan bapak ibunya. Nanti belajar ke orang lain. Wong keluar juga belum tentu dapat lebih baik dari bapak ibunya kan? Begitu. Nah inilah pentingnya orang tua juga menyiapkan waktu untuk anaknya. Aneh, kita buat orang lain jadi pinter, kita biarkan anak kita. Kita ajari orang lain, anak kita biarkan. Itu aneh. Paham? Yang kedua lumayan. Lumayan itu ya alhamdulillah ada ilmu walau tidak terlalu banyak. Ya solehnya juga alhamdulillah tapi standar gitu ya. Ya yang begitu ya tadi. Ya dia saya sarankan, ini saran saya sarankan agar tidak sejak awal dia nitipkan anaknya di pondok, karena orang tuanya lumayan lah, tinggal nanti orang tua di ukuran lumayan juga tahu diri. Saya kira-kira Pak disedot sama anak saya ilmu dan kesolehan saya, habis anak saya di umur berapa? Nah, saat itu sudah titipkan ke orang lain, pondokkan Pak. Nah, yang ketiga orang tua yang nggak baik, ilmunya nggak ada, soleh juga enggak. Yang begitu Pak, dikekepi di rumah, anak rusak. Segera selamatkan generasi Muhammad SAW ini, titipkan ke orang soleh. Semua ini ada contoh dalam sejarah Islam dulu. Semua ini ada contohnya. Ya, antum silakan buka biografinya. Jadi intinya orang tua nanti Bapak Ibu bukan ngomentari lembaga itu, tapi ukur diri kita masing-masing. Kita di level yang mana? Ya, di level yang mana? Yang kalau intinya kan satu, intinya anak-anak harus jadi anak yang baik dan bisa memperbaiki. Bisa dipahami? Mudah-mudahan menjawab.